Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Pagi saudaraku, kembali kita belajar tentang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teguhkanlah hatimu. Kemarin kita telah belajar tentang teguhkanlah hatimu dengan satu tema kecil yang disebut bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan untuk hadir di new normal. Apa yang harus dimiliki orang yang hadir di new normal? Saya akan bacakan satu ayat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada kalimat yang disebutkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu mengandung dua arti. Yang jadilah kuat dan berani, itu arti daripada teguhkanlah hatimu. Artinya bahwa orang yang dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, itu pasti dalam satu kondisi yang dia ini tidak berbuat apa-apa atau berdiam diri di tempat atau hanya tenang di tempat. Sehingga ketika kalimat itu dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, artinya segeralah engkau bangkit untuk bergerak maju ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Atau juga bisa berarti bahwa segera engkau berdiri dan pergilah ke tempat yang aku mau engkau tinggali. Dan kita ini sedang bergerak ke arah seperti itu, di mana kita ada di dalam new normal, supaya kita tidak diam, tapi kita yakin bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan dan kita mau bergerak ke arah yang Tuhan mau kita ada. Sehingga dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kuatkan atau teguhkan hatimu itu juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada beberapa orang. Salah satunya kepada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia hanya stay di rumah, tidak bisa bergerak, dan ketika dia berpikir, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika ada Yesus lewat, dia coba berjalan, dan dia menyentuh jubah Yesus, dan Alkitab katakan seperti ini, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Tuhan berkata teguhkan hatimu kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, maka perempuan itu menjadi sembuh dan pasti dia bisa melanjutkan yang disebut dengan new normal. Dia bisa melanjutkan gerak maju ke depan karena dia telah disembuhkan Tuhan. Tapi sebelum dia mengalami kesembuhan, Tuhan katakan, imanmu. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa kita harus memiliki iman, bahwa Tuhan memilih kita. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang berani dan teguh di dalam hidup ini. Jadi setiap kita ini harus mengalami seperti itu. Bukan sekedar perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Matius 9 ayat yang kedua dikatakan, maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu telah diampuni. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata percayalah itu juga
sama artinya dengan teguhkanlah hatimu. Jadi itu pun dialami oleh seorang yang lumpuh. Artinya bahwa orang yang lumpuh yang tidak bisa apa-apa, itu segera dia harus bisa melakukan sesuatu, bergerak maju ke depan. Jadi kalau saudara ingin maju ke depan, harus teguhkanlah hati saudara. Kalau itu terjadi, maka saudara bisa gerak maju ke depan, karena teguhkan hatimu itu artinya kuat dan berani. Jadi itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam new normal ini, hati kita harus teguh dan kita berani melangkah ke arah yang Tuhan telah janjikan. Berarti setiap kita punya tugas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk melampaui hari depan yang akan saudara jalani. Karena di depan sana ada janji yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati.